Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man istafahu wa jtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Segenap hadirin hadirat yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, wabil khusus ibu kita semua, Ibu Khofifah Indar Parawansa, bapak-bapak pimpinan Partai Golongan Karya Jawa Timur, wabil khusus niki wau Gus Anyar niki wau Gus Sarmuji, wonten malih yang super baru lagi Gus Sahad, semua tokoh-tokoh, semua alim, wabil khusus wonten Mas Hafid, wonten Mas Azmi, sedaya mawon lah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim, semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar merupakan silaturahim yang makbulah masmu'ah indallah subhanahu wa ta'ala. Saya sowan kesini itu hanya karena Pak Sarmuji itu tetangga saya. Jadi saya itu kena hakil jiron, kena hak tetangga yang harus saya muliakan, yang harus saya hormati. Rangkanya untuk diajak bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendoakan bangsa ini, khususnya Jawa Timur, semoga benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dijaga, benar-benar mendapatkan karomah daripada shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah malam, saya yakin jenengan juga sudah mulai payah, jenengan sudah mulai panik. Oke, tapi kula badhe matur sekedap nggih. Kula badhe matur sekedap bahwa memang saya juga nggak tahu. Mungkin benar tadi yang didhawuhkan oleh Bu Khofifah, pancen pimpinan Golkar Jawa Timur niku nggih pancen rada setengah kiai. Kok tahu kalau bersolawat kepada baginda Rasul merupakan satu keberkahan, satu antisipasi untuk kemudian menghindari hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Karena fissalah wa fi qiraatil maulid menika menurut beberapa ulama, salah satunya adalah Abul Faraj Ibnul Jauzi, beliau mengatakan inna sholah wa qiraatal maulud inna min khawasi as-sholah ala nabi wa qiraatil maulid adalah amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah fi nailil buhyah wal maram. Jadi termasuk keistimewaan baca sholawat, apalagi kalau ditambah dengan baca maulid di Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu paling tidak adalah merupakan jaminan keamanan tahun itu, dan juga sebuah potensi yang sangat luar biasa untuk kita semua mendapatkan harapan atau meraih harapan dan cita-cita kita bersama. Niku termasuk dawuh ulama terkait masalah barokah sholawat. Nggih kuatah ulama-ulama yang lain, misalnya kayak dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Sultanul Arifin As-Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, "Mami muslimin yuqra'u fi baitihi Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba'a wal harqa wal afat wan nakabat wal baliyat wal bughdha wal hasad wa ayna su' wal lusus an ahli dzalikal bait." Kalau ada orang kemudian rumahnya atau wilayahnya dibacakan maulid,
dibacakan sholawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ngangkat beberapa hal. Al-qahta wal waba. Gak mungkin wilayah itu atau pemilik rumah itu, pemilik tempat itu yang mengadakan maulid itu kemudian gagal panen misalnya. Al-qahta itu ada semacam paceklik, Pak. Kalau bahasa kitabnya namanya kepailan. Tapi kalau Pak Sarmuji ini buatan perlu kula terang nih. Karena Pak Sarmuji ini buatan ngawak ini ku pancen ya santri. Winginan ini ku bisiki kula niku santri lho, Gus. Kula niku asli NU. Kula niku nggih nate mondok. Dan saya buktikan kesantriannya hanya dengan satu hal. Ternyata Pak Sarmuji niku anake mondok teng Lirboyo. Karena tidak ada santri bisa dibuktikan kesantriannya kecuali dengan meyakini bahwa anak-anaknya yang merupakan aset terbaik yang dimilikinya diletakkan di tempat yang paling ia yakini, yakni pondok pesantren. Hati kula nggih rada mantep ngono ae. Senajan kula dereng gadah klambi kuning koyo jenengan-jenengan ngoten. Tapi kula nggih sarung kula ampun Bu, tapi kula dijaluk oleh anak kula. Satu, tidak mungkin orang yang mau bersolawat sebanyak-banyaknya atau bahkan membaca maulid kemudian gagal panen. Tidak mungkin mendapatkan cobaan-cobaan yang bersifat mengejutkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Omai kebakaran aman, kemudian rumahnya tenang, nuansa wilayahnya tenang, jarang wong hasud, jarang onok maling pencurian. Yang paling penting adalah ketika kita mau membaca maulid dan mau bersolawat kepada Rasulullah, faida mata hawana alaihi jawaba mungkarin wa nakir. Faida mata hawana alaihi jawaba mungkarin wa nakir wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wong-wong sing ahli maca solawat iku kambek pangeran bakale digampangno nalika ditakoki malaikat nang jero kuburan. Kita akan dimudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika kita berada di dalam kubur. Nek sampean gak percaya takok kita be nang Mas Amil, jenderale Golkar niku lho. Putune Mbah Wahab niku lho. Kula ngerti sebabe, nyapa dheke kok gak pengen ngejak kula mlebu Golkar. Sebabe dheke wedi kesaingan. Oke. Jadi dia ndak mau ada orang lain, ada matahari lain di partai ini. Oke, kita terima, ndak apa-apa. Yang penting ada orang-orang kayak begini ini di dalam partai Golkar, di dalam tubuh Golkar. Kula pun sepakat mawon. Sing penting zakatnya jelas. Iya. Oke, saya setuju. Saya setuju. Sebetulnya Pak Sarmuji, kalau kita mendengarkan tadi sedikit dawuhnya Bu Khofifah tadi, kula nggih agak kecewa. Kenapa Bu Khofifah dawuhnya sedikit? Nggih. Kanten kula niku pun doang mboten mirengaken dawuh-dawuh Bu Khofifah saestu. Bu Khofifah adalah kader pesantren, kader santri yang kemudian mencoba berkhidmah dan kebetulan dikasih kesempatan berkhidmah mengabdi untuk Jawa Timur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kula ningali salami, ningali hamdalain, ningali dawuh-dawuhe penutupnya. Ya pancen santri tenan dan itu kebanggaan Pak. Bagi kami para santri sing wong desa ndelok ana padha-padha santri ini kemudian memimpin satu wilayah atau bahkan moro-moro memimpin bangsa ini luar biasa. Luar biasa bagi kami. Lho saestu. Apapun adalah cita-cita kami bahwa santri harus mewarnai. Nggih, santri itu harus mewarnai. Ngoten Pak Sahat. Jadi misalnya Pak Sahat itu wong patek dadi santri, misale lho jangan kemudian meninggalkan santri. Panjenengan harus tahu bahwa la yazalun nas bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Kita semua, kula panjenengan Bu, kula panjenengan para bapak, ini akan baik-baik saja selama ada dua komponen yang istiqamah, yang on the track. Yang pertama adalah pejabat, yang kedua adalah ulama. Pokok Pak Sarmuji beres, Mas Aam on the track, aman donya. Lho tenan. Tapi nek wis Pak Sarmuji lali tugas pokoknya, tanggung jawabnya sebagai pejabat. Kemudian Mas Aam lali tugas apa yang harus ia berikan, nasihat apa yang harus ia berikan kepada Pak Sarmuji sebagai kiai.
Bahaya. Bahaya. Karena apa? Kata Imam Qurtubi, sama nek pengen ngerti wilayah apik itu syaratnya harus ada 4 hal. Yang pertama adalah imamun adilun layadlim. Bu Khofifah, Pak Sarmuji, Pak Sahad, semuanya on the track, tahu tupoksinya. Kemudian wa alimun ala sabilil huda, Mas Aam yang benar-benar sadar kalau dia itu keluar dari pesantren untuk kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada para pejabat yang ada. Yang ketiga adalah wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Kemudian para senior, para sesepuh panjenengan, para wali, para orang tua benar-benar menata anak-anaknya untuk kemudian terus meningkatkan kualitas pendidikannya, khususnya di bidang keagamaan, baik yang bersifat ahkami diniyah ataupun Al-Quran. Yang terakhir wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian kalau pengen wilayah itu aman, katakan Jawa Timur aman, maka perempuan-perempuan Jawa Timur harus mampu menjaga auratnya sebaik-baiknya. 4 hal ini. 4 hal ini, tenan. Mas Aam ini Mas yo kiai. Kira-kira sesuk mlebu surga niku cepet pejabat-pejabat modelnya kaya Pak Sarmuji ngeten iki. Lho saya itu. Karena apa? Satu kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat, kalau itu benar, kalau itu baik, maslahatnya bisa dirasakan oleh ribuan bahkan ratusan ribu warganya. Mas Aam nih, Mas Yowo didhawuhi oleh Bu Khofifah adalah pimpinan yayasan Pondok Pesantren Tambak Beras. Mau idoi khutbah Tambak Beras itu gak imbang kambek tanda tangan yang hanya 3 detik dilakukan oleh Pak Sarmuji. Tapi Pak Sarmuji itu paham akselerasi masuk surga secepat itu juga akan berbalik ketika Pak Sarmuji tanda tangan di kertas yang tidak tepat atau di keputusan yang tidak tepat. Ikut cara mlebu neraka tol, paham ya? Lho yakin yuk. Tapi nek apik pancen, saestu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mukmin ilfun ma'luf. Orang itu kalau punya iman, seorang santri, seorang mukmin sejati itu harus membangun pribadinya secara menarik. Ilfun ma'luf, harus menarik. Artinya apa? Inna khiyaron nas fi nadhari syar'i. Inna khiyaron nas fi nadhari syar'i. Orang terbaik di kacamata syara itu adalah alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang terbaik di kacamata syara itu adalah orang yang memang membangun pribadinya sebagai pribadi yang menarik dan layak untuk kemudian diikuti. Wa khosah hina yakununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau dia itu seorang tokoh publik, apalagi dia itu adalah pejabat. Makanya jenengan gak usah heran kalau pejabat itu kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk selalu tampak baik. Kayak Pak Sarmuji ngeten iki. Nggih, gayane kaya wong apik-apik tenan. Muga-muga apik tenan. Muga-muga ya apik tenan. Karena begini, orang hebat itu adalah orang yang dianggap hebat oleh banyak orang dan dia ternyata jauh lebih hebat daripada anggapan orang. Nah iya. Makanya wong sak menten bani niki lho Pak, wong sak menten bani niki kan pun nganggep jenengan tiyang sae. Siapa tahu ternyata jenengan jauh lebih baik daripada anggapan orang-orang ini semua. Karena apa? Id qad yanzalikuna ila suwarin minal ghildati wal hildah. Oh, id qad yanzalikuna ilal ghildati wal jafwah. Karena apa? Kita semua ini manusia. Kita ini memang punya kecenderungan jadi orang baik kalau jadi orang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita ini kemudian mendapatkan satu jabatan, mendapatkan satu posisi yang luar biasa, maka kita ini punya nafsu yang tidak bisa dikendalikan kadang-kadang. Idh qad yanzalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah. Kapan itu? Kita dianggap kita ini sudah melenceng sebagai pejabat. Hina yakununa matlubin wala yakununa talibin. Ketika Pak Sarmuji sudah mulai tidak tanggap, tidak reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kok sampai wong-wong dadak WA Pak Sarmuji, sampai wong-wong kok dadak demo Pak Sarmuji. Berarti Pak Sarmuji sudah mulai tidak layak untuk kemudian memimpin Partai Golkar di Jawa Timur ini. Kira-kira ngono kira-kira. Kira-kira lho ya. Lho nggih kula santai mawon wong kula niku dereng dilebokne anggota.
Nanti kan gue lagi bebas mohon ngomong. Tapi saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya ngomong bahwa di kitab kita seperti itu. Bahwa politik itu adalah bagian daripada pengajian. Makanya orang tolol adalah orang yang ngomong bahwa kiai, santri tidak boleh terlibat terkait masalah politik. Itu tolol, tidak bisa. Tidak bisa. Uang kiai sama pejabat itu tidak boleh pisah jauh-jauh. Apalagi kalau ada pejabat kayak Pak Sarmuji gitu. Pak Sarmuji ini ku nek pinginane teng pelosok, langsung kulolok nih. Pak, sampean iki wong Tulungagung kok gak tau rene iku piye aku. Lha nggih. Sampean iki wong Tulungagung kok gak tau ngetok ngekeki penggawean, kan dosa. Lho saya itu sudah menolak acara malam hari ini bukan karena apa-apa, karena kebetulan acara malam hari ini itu barengan kali wonten acara teng Plondok Ploso. Tapi Pak Sarmuji tahu-tahu langsung moro teng Ploso. Nggih kula lok nih sampean iku rene ngekeki penggawean iki maksudnya piye? Padahal dawuh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ini tolong didengarkan oleh semua pejabat yang ada, oleh semua kader Golkar khususnya. La yambaghi lil qadhi ayyatruka mujalasatal ulama. Tidak layak seorang pejabat publik, tidak layak seorang pimpinan wilayah atau apapun bentuknya, pokok tokoh kemudian jauh-jauh dari para ulama. Ojo sampai ono kader partai yang kemudian jarang ngopi kabeh ulama. Wa kullaman nazalat bihim nazilah raddaha ilaihim wa syawarahum. Mergo Pak Sarmuji, karena sebetulnya kalau kita awake dhewe, apapun yang terjadi terkait kemasyarakatan, terkait keumatan, kalau ada apa-apa, yang pertama kali harus panjenengan ajak musyawarah, panjenengan kabari adalah ulama, adalah kiai. Makanya Mas Yo notabene Golkar itu duduk partene kiai, duduk partene santri, tapi jenengan harus paham nek jenengan santri tenan ya kuwi sing kudu dilakoni ngoten lho. Pun lah kula pun mulai kesel jenengan nggih ketawis nggih pun mulai kesel. Sing paling penting muga-muga selawate awake dhewe niki dituntampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Estu niku sampean sing semangat maca selawat iku. Saestu aksiru as-shalah alayya kata Rasulullah. Aksiru as-shalah alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Awakmu nek maca selawat nang aku sing akeh, sing sering mergo selawat nang aku iku nyebabi Allah taala menunda murkanya. Allah taala menggagalkan murkanya. Oh, temriku wonten Mas Yani. Wah niku nggih santri niku. Memimpin Kabupaten Gresik. Muga-muga dipun paringi taufik hidayah inayah sing Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Mas Yani, supe kula. Saman kok sarunge wis rodok mambu kuning ngono Mas. Mas Yani niku. Kita saestu niku. Lagi. Masya Allah. Remen ngeten iki. Tapi memang Jawa Timur itu tempatnya santri nggih. Artinya memang sudah seharusnya Jawa Timur gubernur ya santri, bupati-bupati rata-rata santri. Mugi-mugi santri-santri yang hari ini masih mengaji oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka hatinya untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan untuk bangsa ini. Maten saged kula aturaken ngapunten dhateng sedaya mawon, Mas Hafid ngapunten ingkang agung. Sampeyan kan yo pengen ngrungokne selawatane Mas Azmi to. Wong aku yo gong krungu. Ya aku kan yo gong krungu. Aku suwering bareng ambek Mas Azmi. Aku yo batin sik to. Kok yo ana kiai duwe anak gantenge ngono. Masya Allah. Kayak wi sok sing ngepek mantu sapa. Gak penting. Saman kalau pengen dapat mantu kayak Mas Azmi, ibu-ibu. Yo rada akeh-akeh selawat yo siji. Ngakehno selawat, ping pindho pantaskan anak-anak kita untuk kemudian mendapatkan laki-laki seperti Mas Azmi. Nggih to. Makane bocah-bocah sing jomblo-jomblo kabeh kuwi, awakmu oleh ngincer sapa oleh. Tapi sebelum kamu mengincar siapapun yang sangat berkualitas dalam otakmu itu, tolong pantaskan diri kalian masing-masing untuk mendapatkan semua yang kamu cita-citakan. Kula kinten namung niku saged kula aturaken ngapunten sedaya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar. Gus Kausar, tokoh muda NU yang karismatik, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri.